Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi berbagai macam anugerah, kenikmatan, kesehatan, umur yang berkah, dan kita diharapkan bisa tabah menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah dosa besar, yaitu zina. Ya. Kalimat zina ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena memang di sekitar kita banyak sekali orang yang melakukan dosa besar ini. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'a sabila wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perkembangan zaman semakin lama semakin pesat. Bukan hanya perkembangan teknologi yang semakin lama semakin canggih dan memanjakan penggunanya. Tentu saja perkembangan zaman itu baik jika dilihat dari hal-hal yang positif, untuk kebaikan, untuk keilmuan, untuk mempermudah urusan manusia. Itu yang positif. Akan tetapi ada juga efek buruk dari perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya adalah maraknya tindakan zina yang sekarang ini sering kita lihat di sekitar kita, kita dengar di sekitar kita, dan sebagainya. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina secara sederhana adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi pada telaah yang lebih dalam ini, ada beberapa zina yang ternyata tidak terlingkup dalam perbuatan bersetubuh saja. Ada dua macam zina dalam Islam. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan merupakan pelaku zina yang berstatus suami
istri, duda, atau janda. Dalam syariat Islam, hukuman yang diganjar bagi pelaku zina muhson ialah dirajam, yang berarti akan dilempari batu hingga meninggal dunia. Nah, maka harus hati-hati nih. Yang masih berstatus sebagai suami, sebagai istri, atau duda, atau janda. Sebab hukumannya adalah dirajam, dilempari batu hingga meninggal dunia. Ini zina muhson. Yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson artinya pelaku zina jenis ini belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam hubungan pernikahan. Pelaku zina ghairu muhson akan disanksi dengan cambukan sebanyak 100 kali. Jadi cambuk 100 kali. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldatin. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki jeralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dampak dari perbuatan zina tersebut? Dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir disebutkan perbuatan zina bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Di dunia pelaku perbuatan zina bisa kehilangan kehormatan, kehilangan martabat, dan kehilangan harga dirinya di masyarakat. Pelaku zina bisa dianggap menjijikan oleh masyarakat. Selain itu, seseorang yang melakukan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan berujung mengeluarkan sejumlah materi atau uang untuk memenuhi hasratnya. Sehingga gajinya akan habis terus karena digunakan untuk perzinahan di situ. Kemudian zina juga bisa menyebabkan penyakit HIV atau AIDS. Ya, suatu penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang ini. Penyakit kelamin ini beresiko menyebabkan kematian. Luar biasa banyak orang yang meninggal dunia karena penyakit AIDS tersebut. Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku zina di akhirat adalah mendapat kemurkaan Allah. Allah murka, Allah marah terhadap pelaku zina. Lalu ketika di yaumul hisab, maka para pelaku zina akan diperlihatkan di hadapan orang banyak. Betapa malunya kita diperlihatkan oleh orang banyak. Nah, maka hindarilah perbuatan zina. Ada beberapa jenis zina dan cara menghindari zina. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Bagaimana cara menghindarinya? Pertama adalah zina mata, ya mata kita yang begitu indah, kadang-kadang bisa berbuat dosa. Salah satu bentuk zina yang paling sering dilakukan dan memiliki kesempatan paling banyak untuk terjadi disadari atau tidak disadari adalah zina mata. Maksud dari zina mata sendiri adalah zina yang berawal dari mata atau dari pandangan manusia. Ya, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tiap orang yang secara sengaja atau tidak sengaja melihat
sesuatu yang membuat birahinya mendadak muncul, maka ia bisa disebut melakukan zina mata. Nah, maka ada beberapa hal yang harus dihindari dalam zina mata. Caranya bagaimana supaya menghindari? Pertama, menjaga pandangan kita, tundukkan pandangan kita. Ada orang yang bukan muhrim kita, ya, yang lain jenis, yang berpakaian minim, ya, tundukkan. Jaga pandangan kita. Yang kedua, tidak melihat foto-foto syur, foto-foto yang mengandung nafsu birahi, tidak melihat foto-foto porno atau video-video porno, tidak melihat dan membaca cerita yang berbau porno, menghindari melihat lawan jenis yang berpakaian minim di atas lutut, sering itu terjadi sekitar kita, yang bisa menaikkan birahi laki-laki. Hindari melihat orang tersebut. Yang keenam, memilih untuk tidak mencuci mata dengan jalan-jalan di keramaian. Karena kita tidak pernah tahu apakah mendadak ada hal yang membuat birahi muncul. Karena banyak orang yang berbagai macam pakaian. Maka hindarilah hal tersebut. Nah, itu zina mata. Yang kedua adalah zina telinga. Ya, telinga kita itu kadang-kadang bisa berzina. Zina telinga atau zina pendengaran. Ya. Zina yang pintu penyebabnya berasal dari pendengaran. Atau suatu hal yang kita dengar, rangsangan itu jelas muncul dari orang yang kita tangkap, kita dengar. Lawan bicara kita, atau orang lain yang bicara kita dengar. Hal yang negatif. Maka kita termasuk orang yang melaksanakan zina telinga karena kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Caranya bagaimana supaya menghindarkan zina telinga? Satu, hindarkan mendengarkan hal-hal yang membuat birahi Anda naik. Ya. Mendengarkan cerita-cerita yang membuat kita itu nafsunya memuncak. Hindari. Yang kedua, hindari bercanda secara berlebihan pada lawan jenis kita, hindari. Jangan bercanda dengan berlebihan, ya pada akhirnya kita nanti terjebak oleh nafsu-nafsu kita. Yang ketiga, hindari pembicaraan yang menjurus ke arah seks. Nah, hindari itu. Ya, yang menjurus ke arah seks, hindari pembicaraannya. Yang keempat, hindari lingkungan yang sering membicarakan hal-hal porno. Hindari lingkungan tersebut sehingga kita itu tidak terpancing oleh hal-hal yang negatif tersebut. Yang ketiga, zina hayal. Ya. Zina hayal atau dalam bahasa Arab adalah zina al-khotorot. Al-khotorot. Ya. Al-khotorot. Zina al-khotorot adalah zina yang menyebabkan muncul dari hayalan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi menghayal. Jadi pikiran kita kosong, akhirnya menghayal, melamun, berlebihan, yang pada akhirnya timbullah nafsu hayalan. Hayalan ini tidak harus dituruti, tapi ditahan. Jangan sampai kita melamun terus terlena dengan lamunan kita, hayalan kita. Tahan. Hindari itu. Ya. Khayalan ini tentu saja bisa muncul karena rangsangan lain.
atau tiba-tiba bisa muncul sendiri tanpa direncanakan. Caranya bagaimana supaya menghindari dari zina khayal tersebut? Menghindari menonton video porno, hindari itu. Sekarang kan gampang melihat video porno di HP, di internet, dan sebagainya. Hindari itu. Yang kedua, hindari mendengarkan sesuatu atau ya katakanlah musik, tapi musiknya itu yang membuat birahi memuncak, yang negatif ada itu. Ada musik yang positif, yang menjadikan kita itu dekat dengan Allah, begitu mendengarkan lagu, dekat dengan Allah, iman kita semakin tebal. Ada musik yang menjadikan kita itu malah birahinya memuncak. Itu tidak boleh ya. Dengarkan musik yang baik-baik saja. Hindari musik yang mengandung porno. Yang ketiga, menghindari membaca konten yang berisi hal-hal yang porno, membaca tulisan yang berbau porno, hindari. Yang keempat, hindari pembicaraan cabul dan berbau seks, hindari. Yang kelima, menghindari pikiran tentang seks. Yang keenam, jangan pernah membiarkan pikiran kosong. Isilah dengan berzikir setiap saat, agar pikiran sendiri juga terjaga dari zina khayal. Yang keempat, zina ucapan. Zina ucapan adalah zina yang pintu penyebabnya berasal dari ucapan seseorang. Nah, bagaimana cara mengatasinya zina ucapan tersebut? Satu, hindari berkata jorok. Dua, menghindari pembicaraan yang berbau seks dan menjurus ke sana. Ketiga, menghindari berbicara dengan hanya berdua, laki-laki dan perempuan saja. Ini berbahaya. Yang keempat, memperbanyak zikir dan istighfar. Yang kelima, membicarakan hal yang seperlunya saja dan tidak perlu berlebih-lebihan. Nah, maka itu semua harus kita laksanakan. Jangan sampai kita itu terjebak oleh perbuatan zina. Ya, maka kita itu harus minta pertolongan pada Allah supaya kita itu terhindar dari perbuatan zina. Ada yang namanya zina perbuatan. Zina perbuatan adalah zina yang pintu penyebabnya berasal dari perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari. Ini adalah pintu dengan kemungkinan paling besar perbuatan zina itu akan terjadi, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Maka dari itu menghindari zina perbuatan ini lebih sulit meskipun hambatannya lebih nyata. Caranya bagaimana supaya kita itu terhindar dari zina perbuatan, yang zina sungguh-sungguh berbuat zina? Sebab nanti kalau sudah sekali berzina, dua kali berzina, tiga kali berzina terus, akan ketagihan. Maka cara menghindari dari zina perbuatan adalah satu, hindari bersentuhan badan dengan yang bukan muhrim. Yang kedua, hindari hubungan dengan lawan jenis kita yang bukan muhrim, seperti melakukan SMS, melakukan WA, melakukan telepon, terutama yang berisi hal yang nantinya akan menjurus ke arah perzinahan. Ya, kalau mau menghubungi yang penting-penting saja, jangan yang tidak penting dipentingkan, yang pada akhirnya akan terjebak oleh perbuatan zina. Yang ketiga, menghindari keadaan di mana kita berdua dengan lawan jenis. Jangan kalau keadaan ya berdua, nanti lama-lama setan masuk.
Jadi hindari janjian-janjian berdua, ya, awalnya makan berdua, lalu janjian, lalu dan sebagainya, melakukan zina. Nah, hindari itu. Yang keempat, jaga pandangannya kita. Yang kelima, menjaga cara berpakaian yang baik, yang sopan, sehingga tidak mengandung birahi yang lain jenis. Yang keenam, memperkuat pendidikan agama sejak dini. Nah, suruh ngaji anak-anak kita. Sehingga besar sudah kuat, ya, keimanan dan ketakwaan karena selalu belajar agama. Yang ketujuh, membentuk karakter pendidikan, karakter sejak dini. Ya, karakter seseorang itu ditentukan oleh seseorang dari sejak dini, dari kecil dibentuk karakternya, karakter untuk keimanan takwaannya semakin tinggi. Nanti sudah dewasa akan kuat karakternya. Yang kedelapan, berkomunikasi yang baik dan benar. Mengatur cara berkomunikasi yang baik dan benar adalah salah satu langkah menghindari zina. Ya, kepada lain jenis, komunikasi yang sopan, yang baik, yang benar, seperlunya saja. Jangan tidak perlu-perlu dihubung-hubung, nanti berbahaya. Yang kesembilan, menghindari ikhtilat. Ya, ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Adalah campur baur antar lawan jenis tanpa mahram. Sedangkan kholwat adalah laki-laki dan perempuan bukan mahram yang menyendiri di tempat tertentu. Nah, tidak boleh. Ya, sehingga ya berdua-duaan akhirnya. Karena setan kalau sudah menyendiri, akhirnya menghubungi seseorang, dan akhirnya terjadilah perzinahan. Yang ke-10, berpuasa sunnah, Senin Kamis, puasa. Daud, ya, selang-seling, dan yang lainnya. Yang ke-11, pembentukan karakter. Ya, karakter seseorang dibentuk dalam keluarga. Yang bertanggung ayah, ibu, untuk mendidik anak-anak. Nanti dalam keluarga itu, keluarga-keluarga satu RT, terbentuk karakternya bagus. Karakter gue satu RT, satu RW, karakternya bagus. Satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, kota. Satu provinsi, satu Indonesia, terbentuk karakter yang kuat tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sejati. Sehingga terhindar dari perbuatan zina di Indonesia. Nah, harus kuat. Ya, karakter kita harus kuat. Ya. Dibentuk sejak dini oleh orang tua. Nanti kumpulan dari keluarga ya RT, RW terus dan sebagainya. Yang ke-12, menanamkan nilai-nilai keagamaan. Betapa pentingnya keagamaan untuk dipraktekkan di dalam lingkungan kita. Yang ke-13, bijak dalam menggunakan media sosial dan internet. Lihat, kita menggunakan internet, media sosial untuk apa? Kalau untuk hal positif, mencari ilmu, ya, mencari pengalaman, mencari informasi, silahkan. Tetapi kalau melihat porno dan sebagainya, hindari. Yang ke-14, menikah. Nah, bagi yang belum menikah, cepat-cepat menikah, biar tersalurkan seksnya. Yang ke-15, memperkuat dasar agama di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, di pabrik, dimanapun kita berada, perkuatlah dasar-dasar agama kita. Yang ke-16, menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, suami, istri, anak harus harmonis sehingga terhindar dari perselingkuhan. Yang ke-17,
berpuasa sunnah ya tadi itu, berpuasa sunnah dan puasa wajib Ramadan itu wajib dilaksanakan. Sebab walaupun kita sudah terhindar dari zina tapi tidak puasa Ramadan, ya dosa besar. Maka puasa sunnah, puasa Ramadan menjadikan kita itu terhindar dari perbuatan zina. Yang 18 menjauhi tempat-tempat maksiat. Kita lihat banyak sekitar kita tempat maksiat di karaoke misalnya, ya atau di tempat-tempat tuna, susila dan sebagainya. Hindari hal semacam itu. Yang ke-19 mempermudah urusan pernikahan anak. Ya. Setiap keluarga khususnya wali hendaknya mempermudah urusan pernikahan putra-putri kita. Jangan dihalang-halangi ya, sehingga akan tertutup pintu menuju dosa zina. Kalau sudah menikah kan sudah, ya tinggal jaga keluarga. Kalau berfirman yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayang yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka menikah, Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas sumbernya, Maha mengetahui. Yang ke-20, jangan membincangkan hal-hal yang kecil, yang tidak baik. Berbicaralah yang baik-baik. 21, jangan bergaul dengan pelaku zina. Sebab pelaku zina nanti akan menular. Kalau kita berteman dengan orang-orang pelaku zina akan menular. Hindari. Ya, syukur-syukur bisa mendakwahi mereka supaya kembali sadar bahwa zina itu dosa besar. Yang selanjutnya berkawan dengan orang-orang soleh, para ulama, para kiai, para ustadz, dan sebagainya. Supaya kita itu bisa dinasihati oleh mereka. Ada kesalahan kita, diperbaiki, ada yang mengasih saran nasihat, sehingga kita itu terhindar dari perbuatan zina. Nah, mudah-mudahan kita itu benar-benar bisa melaksanakan itu, sehingga kita itu bisa menghindari perbuatan zina. Kita dengarkan puisi tentang jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Tundukkan pandangan jika tidak ingin terjebak. Itu adalah godaan syaitan, membuat orang mabuk asmara karena alasan cinta, harta tega mengorbankan keluarga, lupa akan dosa-dosa, mengumbar nafsu setan. Zina membuat orang lupa suami, lupa istri, lupa anak, lupa Allah dan siksaannya. Meski sehari-hari tampil sopan, berpakaian muslimah, bila setan telah merasuk nafsu birahi yang dikedepankan. Astaghfirullahaladzim. 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 Sadarlah mereka yang berzina dengan siapa saja. Dengan teman suami atau istri. Dengan suami atau istri tetangga. Dengan alasan bawahan di tempat kerja. Dengan siapa saja. Tua, muda. Sadarkan para pendosa, ya Allah. Wahai para bezina, pelaku hubungan sejenis, beranggapan zina bukan dosa, sadarlah. Hukum Allah amat pedih. Jangan menjual diri kita. Kau hina, menjebak pasangan jenis demi kepuasan diri.
harta. Wahai para pezina, sadarlah sebelum kau mati. Janganlah biarkan dirimu penuh dosa. Kau boleh sinis, mencibir, Allah selalu mengawasimu. Kelak menjadi pupuk api neraka. Astaghfirullahaladzim. 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 Sadarlah sebelum semua terlambat. Sebelum menyesal diri, sengsara di masa tua renta, dijatuhi bencana secara tiba-tiba. Sadarlah selagi jalan terbuka. Semoga tak disiksa saat di dunia. Jangan lagi dekati zina. Itulah pesan-pesan moral tentang zina. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zina yang pada akhirnya kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita benar-benar ikhtiar untuk menghindari perbuatan zina. Dan kita insya Allah akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat karena kita itu jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.